Bismillahirrahmanirrahim. وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pergi buang air besar biar tidak lepas sepatu. Wal baul, kencing. Wa naum, tidur. Ya, ini dipakai oleh ulama. Tiga ini sejajar. Buang air besar, kencing, tidur. Ini kategori apa ini, Pak? Kategori apa nih tiga ini? Pembatal wudu. Pembatal wudu ini dipakai menurut hadis ini. Buang air besar itu batal wudu. Kencing itu batal wudu. Dalam hadis ini juga ada tidur. Tidur itu masuk kategori batal wudu. Ini disejajarkan ini. Jadi apakah tidur itu batal wudu? Menurut hadis ini batal. Meskipun nanti kita lihat ada sekitar 8 pendapat tentang batal wudu kalau tidur. Itu 8 pendapat. Kalau hadis ini dipakai, Pak, batal karena gaid, baul, naum sejajar. Kalau batal buang air besar, batal itu kencing, batal juga tidur. Nah, nanti tidurnya dirinci lagi. Tidur bagaimana itu batal. Kalau di sini tidak ada rincian. Semua bentuk buang air besar, apakah buang air besar itu keras atau mencret, batal. Apakah banyak nak buang atau sedikit, batal. Begitu juga baul. Baul kencing sedikit atau kencing banyak, batal. Di sini kalau mau disejajarkan tidur. Tidur sedikit atau banyak menurut hadis ini, jika pemahamannya sama saja, gaitin, baulin, naumin, namanya atapa. Hukum satu dengan hukum lain itu sederajat. Gaitin, baulin, naumin sama, tidak ada di penjelasan. Kalau orang yang berdalil batal, ini pakai dalilnya nih. Kalau hari Jumat panjang khutbahnya, kecil suaranya, bertele-tele, masalah pribadinya ada bahas, baru panas Tommy, bisa tidur. Terus bagaimana hukum sholat Jumatnya? Ya dende, hati-hati. Kalau di sini batal. Tidur apapun modelnya, dudukkah, bersandarkah, baringkah, beginikah? Ya, kan penjelasan begini, Pak. Kalau satu kali sebagai ulama tidak, nanti 3 kali begini. Hati-hati yang ketiga kalinya batal kita. Mami. Itu kalau ini gaitin, baulin, naumin, pembatal wudu. Ini tidak perlu buka sepatu. Tidak perlu buka sepatu ini berwudu. Pergi kamar mandi, kencing, tidur, tidak perlu. Tapi kalau janabah, junub, seperti sudah ketemu suami istri, tidak bisa, Pak, harus buka sepatu, mandi. Bermimpi basah, harus ketemu air. Al-ma'u bil ma'. Kalau ada air, maka wajib hadirkan air. Maksudnya kalau ada air dibuktikan dengan keluarnya air, maka wajib juga mandi, yakni pakai air. Ini syarat-syarat. Jadi kalau kita lihat ini hadis sedikit begini, Pak, tapi panjang sekali nih. Banyak sekali faidah-faidah bisa kita ambil. Satu, Nabi itu sangat peka sekali dengan kondisi, Pak. Sangat peka sekali dengan kondisi. Kondisi musafir, Nabi tahu kondisinya tidak normal, sehingga butuh juga hukum-hukum tidak normal, namanya rukhsah. Salah satunya bisa berlaku, satu,
bisa tidak puasa, bisa diringkas sholatnya, bisa cara berwudunya tidak seperti berwudu dalam keadaan mukim pada umumnya. Itu musafir. Dan saya rasakan betul Pak, waktu kemarin kita pergi rihlah, ya panitia mengatakan jam 4 sampai jam setengah 6. Keasikan di atas gunung Lapa Launa, tidak ada mau turun, sudah mau jam 6. Sudah mau jam 6. Bilang jangan turun, jangan turun. Dapat di jalan, ada yang dapat maghrib, ada yang dapat isya, ada tom yang jatuh bannya. Ini saya sadar betul dan betul-betul terasa nikmatnya Allah di situ. Ada yang disebut dengan keringanan. Bolehnya maghrib ditarik ke isya, boleh isya ditarik ke maghrib. Karena kondisi kita tidak tahu dalam keadaan kondisi begini ada fasilitas. Ada fasilitas. Dan itu jauh lebih utama Pak. Kalau kita pergi begini maaf, misalnya masuk maghrib dan bisa kita sholat sunnah maghrib ditarik ke isya, itu bagus. Tapi kalau belum masuk, bisa maghribnya ditarik ke isya. Itu luar biasa itu Pak. Itu Islam itu memberi. Coba bayangkan Pak, seandainya wajib pada waktunya dan tidak boleh jamak kasar, banyak yang menderita kemarin itu. Jadi itulah Islam. Kondisi Nabi SAW ini sangat memperhatikan, ya, bahwa di kondisi tersebut seperti itu sepatu bisa tidak dilepas dan memberikan batasan waktu cuma 3 hari saja. Nah, sehingga ada juga pendapat nanti berapa lama musafir, ya, ada yang mengatakan salah 1 ayam juga 3 hari saja. Lebihnya itu adalah kembali normal. Itu satu pendapat Pak. Pendapat lain kita akan lihat berapa lama, itu kita akan bahas nanti juga di kitab ini. Ada juga di kitab Bulughul Maram, tapi kita sudah bahas malam Jumat lalu di kitab Subulus Salam, karena Subulus Salam ini penjelasan dari kitab syarah kitab Bulughul Maram. Di tempat lain kita bahas tentang itu. Dan ada pengecualiannya. Ternyata bagaimanapun diberikan kelonggaran, tetap ada tidak boleh, kecuali junub. Nah, kecuali junub. Nah, tapi yang lainnya pembatal wudu yang lain, itu diberi keringanan dan kelonggaran. Pertanyaan saya begini Pak, kalau 3 hari itu 3 malam, tolong coba-coba dibantu saya. 3 hari 3 malam itu, kira-kira Bapak kapan mulai itu dihitung 3 harinya? Kira-kira kapan dihitung? Dihitung 3 harinya itu Pak. Kapan dihitung itu 3 harinya? Untuk menghitung 3 hari, kapan kira-kira dipakai itu? Pada saat ibadah. Tiba di tempat ibadah. Satu pendapat. Jadi kalau kita sudah mau sholat di tempat itu, sudah mau sholat katakanlah duhur asar, dihitunglah mulai hari itu. Meskipun saya berangkat misalnya dari sini ke Palu, naik mobil, berarti saya pakai sepatu dari sini Pak. Saya pakai sepatu dari sini. Lalu saya nanti tiba di tempat perjalanan ibadah, katakanlah di Palopo. Terlalu jauh mungkin Palopo nih. Ya, itu nih kira-kira. Apakah itu yang dihitung? Dari sini saya pakai sepatu, tapi nanti di tempat sana baru saya hitung. Itu satu pendapat. Ada pendapat yang lain? Kapan dihitung itu 3 harinya? Saya pakai sepatu dari sini Pak. Mulai start. Pada saat pakai sepatu di start, katakanlah dari sini saya terbang ke Madinah, Mekah, itu 10 jam. Berarti belum begitu dihitung, begitu start. Satu pendapat. Berarti fasilitasku dihitung mulai jam sini.
jam sini. Kapan saya berangkat itu mulai dihitung.